Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan bisa belajar bersama dengan semangat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara berawal pada saat sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan BPUPKI. Dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai. Badan ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Penguasa Jepang menunjuk Dr. Rajiman Weddiodingrat sebagai ketua BPUPKI. Adapun tokoh-tokoh BPUPKI antara lain Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Wahid Hasyim, Supomo, dan Muhammad Yamin. Ada juga tokoh BPUPKI yang berasal dari Jepang berjumlah 7 orang, namun hanya sebagai pengawas saja. Sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang perumusan dasar negara. Ada beberapa anggota BPUPKI yang diminta untuk menyampaikan usulan rumusan dasar negara. Antara lain yang pertama adalah Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 dalam pidatonya menyampaikan rumusan yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, yang kelima, kesejahteraan rakyat. Selain menyampaikan dengan berpidato, Muhammad Yamin juga menyampaikan rancangan dasar negara secara tertulis kepada BPUPKI, antara lain yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Beliau menekankan bahwa dasar negara Indonesia harus berasal dari peradaban bangsa Indonesia sendiri. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara yang terdiri dari yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, musyawarah, yang kelima, keadilan rakyat. Di hari berikutnya, tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya di hadapan sidang BPUPKI. Dalam pidato tersebut, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 asas sebagai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Insinyur Soekarno dalam sidang itu juga menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut dinamakan Pancadharma. Tetapi beliau kemudian mengubahnya menjadi Pancasila atas saran seorang ahli bahasa. Peristiwa itulah yang mendasari tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Sebelum membahas mengenai sidang kedua BPUPKI, kita perlu mengetahui kenapa sidang ini dilaksanakan. Ketika sidang BPUPKI yang pertama berakhir, rumusan dasar negara Indonesia belum juga terbentuk. Maka dari itu,
BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara yang anggotanya terdiri dari 9 orang. Kemudian disebut sebagai Panitia 9. Adapun tokoh-tokoh dari Panitia 9 adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Abigusno Cokro Suyoso, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, dan Mr. Muhammad Yamin. Panitia 9 pada tanggal dibentuknya yaitu tanggal 22 Juni 1945 langsung melanjutkan sidang saat panitia ini dibentuk. Sidang itu menghasilkan calon mukadimah hukum dasar yang biasa dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang muatannya adalah sebagai berikut. Piagam Jakarta ini kemudian menjadi pokok bahasan dalam sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Rumusan dasar negara yang termuat dalam Piagam Jakarta disepakati oleh BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945 yang antara lain isinya adalah yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara diawali dengan dibubarkannya BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai. Struktur PPKI terdiri dari Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Ahmad Subarjo sebagai penasihat, dan beberapa anggota sebagai berikut. Struktur PPKI awalnya hanya terdiri dari 21 orang, kemudian ditambah menjadi 27 orang sebagai bentuk nilai strategis bahwa PPKI dibentuk murni oleh bangsa Indonesia, bukan bentukan negara Jepang. Pada tanggal 18 Agustus 1945, yakni tepat 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, PPKI mengadakan sidang dan menghasilkan 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memilih presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk sebuah komite nasional untuk membantu presiden. Dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka sudah jelas itu juga menetapkan Pancasila dengan perubahan sila pertama Pancasila. Adapun latar belakang perubahan sila pertama Pancasila menurut Muhammad Hatta bermula dari datangnya utusan Opsir Kaigun yaitu Angkatan Laut Jepang. Ia memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah Indonesia bagian timur yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta. Kalimat yang dimaksud adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Menanggapi hal tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimejo, dan Mr. Teuku Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan.
Para pendiri bangsa kemudian bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantinya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa atas usul Ki Bagus Hadikusumo. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi perpecahan bangsa Indonesia. Pancasila kemudian resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang terdiri dari 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Salam, Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga semangat Pancasila.